Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'alad din kullihi wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah iqraran bihi wa tauhida wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman mazida. Faqad qala rabbuna tabaraka wa ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun, amma ba'du. Ma'asyiral ikhwah rahimani Allahu wa iyyakum ajma'in. Insyaallah pada kesempatan kali ini kita akan lanjutkan dari pelajaran kita As-Sairu ilallahi wad daril akhirah. Perjalanan menuju negeri akhirat. Kita langsung masuk kepada muqaddimah dan bagaimana yang telah kita sampaikan bahwasannya pelajaran kita ini asalnya atau matanya adalah asalnya berbentuk mandumah. Mandumah, kumpulan bait-bait syair. Tetapi al-muallif, yaitu Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di, beliau juga memiliki syarah yang ringkas terhadap mandumah beliau, dan insya Allah yang kita akan baca adalah syarah beliau tersebut. Qala Bismillahirrahmanirrahim. Muqaddimatul musannif. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Muhammad wa alihi wa sahbihi ajma'in. Qala hadha ta'liqun latifun ala mandumati fi siri ila Allahi wad daril akhirah. Yahullu ma'aniyaha wa yuwaddihu mabaniyaha. Ini adalah ta'liq atau catatan yang ringkas, catatan kecil terhadap mandumati, mandumahku yang berjudul As-Sir ilallah wa Darul Akhirah, yang akan menjelaskan makna-maknanya, menjelaskan lafaz-lafaznya. Fa innaha qad hassalat ala kabirin min manazil sairina ilallahi allati tusilu sahibaha ila jannatin na'im fi jiwari rabbil karim wa tamna'uhu min adzabil jahim wal hijabil alim. Yang mana mandumah tersebut tusilu sahibaha ila jannatain, fa innaha qad hasalat ay qad jama'at, ya, mandumah matan As-Sir ilallah ini mengumpulkan ala kathirin min manazilis sairina ilallah,
terhadap al-kabir, al-kabirin min manazil sa'irina ila Allah. Banyak dan sebagian besar dari manazil sa'irin. Diibaratkan manazil sa'irin sebagaimana yang telah kita jelaskan pada pertemuan sebelumnya. Karena as-sair ila Allah dengan makna suluk, yaitu kadang kita menempuh siratul mustaqim. Perjalanan ini di atas siratul mustaqim, ya. Maka ibarat perjalanan di dunia, ketika kita menempuh perjalanan dunia, perjalanan yang panjang, maka kita singgah ke persinggahan-persinggahan. Yang inilah yang disebut dengan manazil. Dan yang dimaksudkan dengan manazil di sini, ya, adalah istilah yang dipergunakan untuk anwa'ul ibadah, berbagai macam bentuk ibadah. Yang mana ketika seorang itu singgah di persinggahannya, dia mengumpulkan bekalnya untuk melanjutkan perjalanannya. Demikian juga ketika dia melakukan ibadah-ibadah, dia sedang mengumpulkan perbekalannya untuk dia melanjutkan perjalanannya, ya, asir Allah tersebut, dalam perjalanan menuju ke Allah Subhanahu wa taala. Allati tusilu sahibah ila jannatin na'im fi jiwari rabbil karim. Yang mana manazil sa'irin, yaitu anwa'ul ibadah, berbagai macam-macam bentuk ibadah ini akan menyampaikan, menghantar sahibah, yaitu salikaha, orang yang menempuh jalan tersebut, ya, yaitu kita semua. Kalau kita menempuh jalannya yang benar, siratul mustaqim, dan singgah di manazil sa'ir ini tadi, yaitu dengan melakukan berbagai macam bentuk ibadah, ini akan mengantarkan pelakunya ila jannatin na'im, ke surga-surga yang penuh dengan kenikmatan. Fi jiwari rabbil karim, di sisi Rabb yang maha mulia. Wa tamna'uhu, dan akan mencegah dia min azabil jahim, dari azab al-jahim wal hijabil alim, dan hijab, ketika dia dihalangi, seorang itu dihalangi, ya, dari memandang wajah Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah termasuk ajab yang sangat pedih. Wallahu al-mas'ul bi fadlihi wa manihi an yaj'alahu khalisan liwajhihi muqarriban indahu. Dan hanya kepada Allah lah tempat kita meminta dengan keutamaan dan karunia-Nya untuk menjadikan ini sebagai sesuatu yang ikhlas, mengharapkan wajah Allah Subhanahu wa taala dan mendekatkan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Qala rahimahullahu taala al-ibadah. Qala wa'lam anna al-maqsuda minal abdi. Ya. Yang benar di sini adalah minal abdi, bukan minal ibadah. Wa'lam anna al-maqsuda minal abdi ibadatullah wa ma'rifatuhu wa mahabbatuhu wal inabatu ilaihi 'ala ad-dawam wa sulukut turuqi allati tusilu ila daris salat. Ketahuilah bahwasanya maksud, ya, minal abdi itu maksud minal khalq, maksud diciptakannya manusia adalah ibadatullah wa ma'rifatuhu, adalah ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, wa ma'rifatuhu, dan mengenal Allah Subhanahu wa taala. Itu al-ilmu. Ya. Ini tujuan diciptakannya manusia, diciptakannya makhluk. Ya, kita semua diciptakan adalah untuk dua tujuan ini. Al-ma'rifah wal ibadah. Ya.
Al-ma'rifah bagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, Allahul ladzi khalaqa sab'a samawati wa minal ardi mithlahun yatanazzalul amru bainahun lita'lamu anna Allah ala kulli syai'in qadir wa anna Allah qad ahata bi kulli syai'in ilma. Allah Subhanahu wa taala berfirman, Allah yang telah menciptakan sab'a samawatin. Allah yang menciptakan sab'a samawat, 7 langit. Wa minal ardi, dan dari bumi juga yang semisalnya, yaitu 7 bumi juga. Bagaimana di tafsirnya? Ya. Yatanazzalul amru bainahunna. Ya. Yang mana perintah Allah itu turun. Ya, antara langit-langit dan bumi. Lita'lamu. Apa tujuannya? Penciptaan Allah ini. Lita'lamu annallaha ala kulli syai'in qadir. Agar kalian mengetahui, mengilmui bahwasanya Allah Maha berkuasa atas segala sesuatu. Dan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala ahata bi kulli syai'in ilma. Ilmu Allah Subhanahu wa taala meliputi segala sesuatu. Syahidnya dari ayat ini adalah lita'lamu annallaha ala kulli syai'in qadir. Allahul ladzi khalaqa sab'a samawati minal ardi mislahunna yatanazzalu amru bainahun lita'lamu. Ya, agar kalian mengetahui, agar kalian mengilmui bahwasanya Allah Maha segala atas segala sesuatu, dan bahwasanya ilmu Allah Subhanahu wa taala qad ahata bi kulli syai'in ilma. Ilmu Allah Subhanahu wa taala itu meliputi segala sesuatu. Ini ma'rifah, al-ilm. Dan al-ibadah. Ya, al-ibadah. Bagaimana yang kita ketahui juga, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali agar mereka beribadah kepadaku. Maka dengan 2 tujuan ini diciptakan manusia, yaitu ma'rifatullah, ya, wa ibadatuh. Ya, karena itu at-tauhid naw'an. Ya. Tauhid itu ada 2, ya. Yang berkaitan dengan al-ma'rifah, ya, berkaitan dengan al-ma'rifah, ya, yang meliputi tauhid ar-rububiyah dan tauhid al-asma' was sifat, dan yang berkaitan dengan al-ibadah, yaitu tauhid al-uluhiyah. Wa mahabbatuhu wal inabatu ilaihi ala dawam. Ya. Dan mencintai Allah Subhanahu wa taala kembali, ya, terus kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, senantiasa kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Wasuluku at-turuqi allati tusilu ila daris salam. Dan juga adalah dalam rangka menempuh jalan-jalan yang akan mengantarkan ke Darussalam. Yaitu apa? Jalan di atas as-siratal mustaqim. Itu tujuannya. Ya, ketika seorang beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, mengenal Allah Subhanahu wa taala, tujuannya apa? Adalah supaya dia sampai ke Darussalam. Ya, ke negeri keselamatan, yaitu surganya Allah Subhanahu wa taala. Itu maksudnya, tujuannya. Tapi al-waqi', apa yang terjadi? Wa aktsarun nas ghalaba 'alaihimul his wa malakathumus syahwat wal 'adat. Akan tetapi kebanyakan manusia, ya, mereka lebih dikuasai oleh perasaan mereka,
tunduk kepada hawa nafsu dan kebiasaan mereka. Falam yarfa'u bihadza ra'san. Mereka sama sekali tidak peduli terhadap perkara ini, perkara yang menjadi tujuan utama mereka diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, mereka tenggelam kepada perkara dunia. Yang mana dunia itu diciptakan untuk manusia, benar. Tapi manusia diciptakan bukan untuk dunia. Manusia diciptakan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Wala ja'aluhu li binaihim asasa. Dan tidak menjadikan tujuan tersebut sebagai fondasi bangunan kehidupan mereka. Bal a'radu anhu. Bahkan mereka berpaling darinya, istighalan bi syahwatihi. Karena mereka lebih tersibukkan dengan syahwat mereka. Tenggelam di dalam hawa nafsu mereka. Wa tarakuhu uqufan ala muradatihim. Dan justru mereka tinggalkan yaitu peribadatan kepada Allah Subhanahu wa taala tadi. Ya. Kenapa? Uqufan ala muradatihim, karena mereka ingin terus menggapai apa yang menjadi keinginan mereka dan ambisi mereka. Nasallallahu. Walam yantabihu listidraki ma fatahum fi awqatihim. Ya. Mereka tidak sadar untuk menggapai apa yang telah luput dari mereka, dari waktu-waktu mereka. Hilang waktu-waktu mereka dengan sia-sia. Ya. Fahum fi jahlihim wa dhulmihim hairun. Wa ala khumuri anfusihim asyagila anillahim mukibbun. Wa andikri rabbihim ghafilun. Wa limasalihi dinihim mudayyi'un. Wa fi sukri ishkil ma'lufati haimun. Maka mereka menjadi orang yang bingung di dalam kebodohan dan kezaliman, kegelapan mereka. Mereka menjadi orang yang berambisi untuk menjadi bagian, mendapatkan bagian dari hawa nafsu mereka. Padahal itu memalingkan mereka dari Allah Subhanahu wa taala. Mereka lalai untuk berzikir kepada Rabb mereka. Mereka lalai untuk mengingat Rabb mereka. Mereka menyia-nyiakan maslahat-maslahat agama mereka. Dan karena mereka dimabuk cinta terhadap perkara-perkara dunia. Rasulullah fa'ansahum anfusahum. Mereka lupa kepada Allah. Rasulullah, mereka lupa kepada Allah fa'ansahum anfusahum. Maka Allah Subhanahu wa taala menjadikan mereka lupa akan diri-diri mereka. Ulaika humul fasiqun. Mereka inilah orang-orang yang fasik. Walam yantabih min hadhihi ar-raqadah al-adimah wal musibah al-jasimah illa al-qalil min al-uqala wan nadir min an-nubala. فعلموا أن الخسارة كل الخسارة الاشتغال بما لا يجدي على صاحبه إلا الوبال والحرمان. Dan mereka yang lam yamtabih lihada, mereka tidak sadar ya dari kelalaian yang sangat dahsyat ini, dari musibah yang sangat dahsyat ini, kecuali sedikit saja dari mereka orang yang berakal, dari mereka yang anubala, memiliki kecerdasan, kemuliaan hati. Mereka mengetahui bahwasanya sesungguhnya kerugian yang betul-betul kerugian yang sesungguhnya adalah al-istighal bima la yajdi ala sahibihi illa al-wabal. Adalah ketika tersibukkan dengan perkara yang tidak akan memberikan kepada pelakunya kecuali malapetaka. Wal hikman, dan diharamkan, terhalangnya dari kebaikan.
Wala ya'uduhu mimma yu'ammil illa al-khusran. Dan dia akan mau menggantikannya dari apa yang dia akan angkat, tidak akan menggantikannya kecuali apa? Al-khusran, kerugian. Ya, dia tahu bahwasanya yang akan ada adalah kerugian. Kalau dia tersibukkan dengan perkara-perkara yang demikian. Fa'asarul kamila 'alan nasi. Ya, waba'ul faniya bil baqi. Maka mereka lebih mengutamakan yaitu anubala dari alukola, sedikit dari orang yang berakal. Mereka lebih mengutamakan yang sempurna. Ya, daripada yang anakis yang kurang. Mereka jual perkara-perkara yang alfani, yang fana, demi sesuatu yang kekal. Tatahammalu ta'ibat taklif wal ibadah. Ya, mereka menanggung, terus bersabar dan menahan lelahnya ibadah. Hatta sarat lahum laddah wa adah. Sampai akhirnya ya ibadah tersebut menjadi kenikmatan bagi mereka. Menjadi kebiasaan untuk mereka. Suma saru ba'da dzalika sadah. Kemudian mereka menjadi orang-orang yang mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Fasma sifatihim wasta'in billah 'ala al-ittisafi biha. Maka dengarlah apa yang menjadi sifat-sifat mereka. Itu siapa? Sifat-sifat siapa? Sifat-sifat mereka yang tadi. Mereka yang tidak tenggelam oleh syahwat dunia. Mereka yang tetap di atas kesadarannya. Bahwasanya mereka diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahwasanya kehidupan dunia akan melalaikan mereka. Ya, dan akan menjadikan mereka berada dalam kerugian yang sangat nyata. Sekali lagi, mereka adalah orang-orang yang sedikit. Mereka inilah ya yang as-sa'irun ilallah, benar-benar berjalan menempuh siratal mustaqim, berjalan menuju Allah Subhanahu wa taala, menempuh perjalanan ke Allah Subhanahu wa taala dan negeri akhirat. Lalu siapa mereka? Dan apa yang menjadi sifat-sifat mereka? Inilah yang akan menjadi pembahasan kita dalam ya manzumah ini. Siapa yang menjadi, siapa mereka, siapa sih, apa yang menjadi sifat-sifat mereka? Dan kalau kita sudah mengetahui, ista'in billahi, maka mintalah pertolongan pada Allah untuk bisa bersifat dengan sifat-sifat mereka. Yaitu agar kita bisa meniru mereka. Ya. Agar kita bisa bersifat seperti sifat mereka. Apa sifat mereka? Sifat yang pertama disebutkan dalam bait syair yang pertama. Qala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala sa'idal ladzina tajannabu subular rada wa tayammamu limanazilir ridwan. Berbahagialah alladzina tajannabu subular rada. Berbahagialah mereka yang menjauhi dari jalan-jalan ar-rada, jalan-jalan kehancuran, kebinasaan. Wa tayammamu limadadilir ridwani. Ay tawajjahu. Yaitu mereka bermaksud, mereka menempuh limanadilir ridwani. Jalan-jalan persinggahan-persinggahan yang menyampaikan mereka ke ridwan, keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Siapa mereka? Saida, orang-orang yang berbahagia. Siapa mereka orang-orang yang berbahagia ini? Mereka memiliki dua sifat. Sifat yang pertama, mereka tajannabu subular rada.
Mereka menjauh dari jalan-jalan kebinasaan. Dan yang mereka tempuh adalah as-siratal mustaqim. Ya. Mereka menempuh jalan-jalan keridhaan yang mendapatkan ridha dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Qala hadha huwa aslu tariqihim wa qaidatu sayri fariqihim. Inilah inti dari jalan mereka. Ya. Prinsip dari perjalanan mereka. Innahum tajannabu turuqal khusran. Mereka menjauh dari jalan-jalan kerugian. Wa tayammamu turuqar ridwan. Dan mereka tayammamu turuqar ridwan. Mereka menempuh jalan-jalan yang mendatangkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Tajannabu turuqasy syaitan. Mereka menjauh dari jalan-jalan syaitan. Wa qasadu ibadat ar-Rahman. Ya, dan mereka bermaksud untuk beribadah kepada Ar-Rahman. Menempuh jalan untuk beribadah kepada Ar-Rahman, kepada Allah Subhanahu wa taala. Tajannabu turuqal jahim. Mereka menjauh dari jalan-jalan yang mengantarkan mereka ke neraka jahim. Wa tayammamu subulan na'im. Mereka menempuh jalan-jalan yang mengantarkan mereka ke negeri kenikmatan. Apa caranya? Tarakus sayyi'at wa amilul hasanat. Yaitu mereka meninggalkan perkara-perkara sayyi'at, perkara-perkara keburukan, wa amilul hasanat. Mereka beramal dengan al-hasanat, kebaikan-kebaikan. Nazzahu qulubahum wa alsinatahum wa jawarihahum anil muharramati wal makruhat wa shaghaluha bi fi'lil wajibat wal mustahabbat. Mereka bersihkan hati-hati mereka, lisan-lisan mereka, begitu juga anggota-anggota tubuh mereka dari perkara-perkara yang haram, dari perkara-perkara yang makruh, dan mereka sibukkan diri mereka. Mereka sibukkan hati, lisan, dan anggota tubuh mereka dengan melakukan kewajiban dan sahabat, perkara-perkara yang sunnah. Tahallu bil akhlaqil jamilah wa takhallu minal awsafi ar-radilah. Mereka hiasi diri mereka dengan akhlak-akhlak yang indah, dan mereka bersihkan, kosongkan diri mereka dari sifat-sifat yang rendah. Ini sifat mereka yang secara umum. Mereka yang berbahagia. Dan ini yang menjadi tujuannya. As-sa'adah. Kebahagiaan di dunia dan akhirat. Bagaimana caranya? Caranya adalah sebagaimana di bait pertama ini. Meninggalkan jalan kejelekan, ya, dan berjalan di atas jalan kebaikan. Itu. Ya. Intinya itu. Adapun secara tafsir adalah insya Allah kita akan lanjutkan pada pertemuan berikutnya. Nabtasilahuna. Kita cukupkan sampai di sini dan kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallah wihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.